Halo semuanya, kembali lagi kita di dalam seri belajar tutorial berkaitan dengan dunia programming, dunia IT, dan juga dunia artificial intelligence, dan juga tentang dunia coding. Kenalkan, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ridwan, yang seorang dosen yang sedang suka belajar tentang hal-hal baru di bidang teknologi informasi, khususnya di dunia programming, yang sekarang juga sebagai seorang dosen di UIN Arandiri Banda Aceh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari salah satu materi yang berkaitan dengan petunjuk ya atau pemahaman kepada mahasiswa saya yang sedang belajar web programming. Apa topiknya? Kita akan belajar tentang salah satu yang memang ada beberapa yang belum paham ya, yaitu bagaimana melakukan publish atau mengupload kode ke dalam akun GitHub kita. Nah, di sini kita akan coba mempelajari nanti secara step by step bagaimana caranya dari awal pertama sampai dengan ke tahap berikutnya. Tetapi yang paling penting di sini dulu adalah pastikan bahwa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan publish kode ke akun GitHub kita. Oke, langsung saja kita akan coba pelajari bagaimana cara mengpublish atau upload kode ke akun GitHub kita. Pertama adalah ini GitHub, akses GitHub-nya, kemudian pastikan sudah punya akun atau login dulu menggunakan akun Gmail. Oke. Nah, perhatikan prosesnya. Di sini saya membuka satu browser saja ya. Satu browser saja dan saya loginnya dengan akun Gmail. Saya kebetulan ada beberapa Gmail. Jadi, saya login pakai browser yang loginnya adalah yang menggunakan akun GitHub-nya saya. Jadi pastikan ya kalau dibuka nanti beberapa browser nanti akan muncul nanti beberapa yang apa namanya akun GitHub-nya. Jadi pastikan hanya terbuka satu browser, yang satu browser itu login dengan akun GitHub yang akan digunakan. Oke, saya langsung saja ya pertama. Ketentuannya GitHub ini yang pertama di sini adalah sebelum melakukannya ini pastikan yang satu di sini adalah punya akun GitHub. Itu yang pertama, punya akun GitHub. Nah, sekarang kita langsung buka caranya, masuk ke dalam github.com ini, kemudian silakan buat akun atau login langsung menggunakan email yang telah ada. Nah, kebetulan saya sekarang langsung klik sign in, klik. Kemudian, saya kebetulan sudah ada akunnya, boleh membuat login menggunakan username dan password yang sudah dibuatkan, atau langsung login menggunakan Gmail masing-masing. Nah, oke ya, ini pada tahap ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya, karena ini cuma tinggal kita klik login by Gmail atau kita membuat login dengan menggunakan akun yang sudah ada. Saya kebetulan sudah ada akunnya. Ini akun saya tinggal klik login, sign in. Maka di sini kita langsung akan masuk ke halaman awal atau dashboard daripada GitHub-nya kita. Ini halaman dashboard-nya. Nah, kalau kita lihat di sini saya kebetulan sudah ada beberapa repository yang memang nantinya kita akan mengupload kodenya kita di sini nanti semuanya. Nah, sampai tahap ini berarti kita sudah punya akun GitHub kita dan sudah berhasil login ke akun GitHub kita masing-masing. Ini kalau kita buka ada repositories. Kebetulan ini saya ada beberapa sudah ada repository saya. Jadi pastikan di sini sudah masuk dulu ke sini. Nanti kalau berbicara kepada mengganti icon profil, itu bisa dilakukan change your avatar seperti ini. Jadi ini edit profil. Dan itu silahkan disesuaikan saja. Itu poin yang pertama. Yang kedua, setelah punya ini, yang berikutnya adalah install aplikasi Git di laptop atau PC masing-masing. Ini yang kedua. Dan ini diperlukan. Ini yang kedua. Caranya gimana? Caranya adalah silahkan download dulu aplikasi Git namanya. Caranya kayak gini. Ketika aja di Google, download Git. Seperti ini, kemudian enter. Dan ini langsung akan dimunculkan. Ini ya, Git, download Git. Dan ini akan pilih yang Windows ya. Kalau menggunakan Windows. Ini silahkan pilih Windows, silahkan di download dulu. Klik here to download. Nah, klik.
Kemudian silahkan diinstal seperti menginstal biasanya. Saya tidak bahas lagi cara menginstal Git ya, karena setelah di-download, kebetulan saya sudah terinstal Git saya. Ini Git yang sudah terinstal. Di komputer saya sudah ada Git-nya. Nah ini dia. Jadi saya tidak perlu install lagi. Jadi itu yang kedua. Silahkan install dulu Git ke dalam komputer atau laptop masing-masing. Silahkan download di sini. Installnya seperti biasa. Tinggal enter, next, next, sampai dengan finish atau sampai dengan selesai. Itu yang kedua. Dipastikan dua hal ini sudah ada dulu. Kemudian tahap ketiga kita akan install Visual Studio Code. Itu udah pasti ada ya, udah pasti ada semuanya. Ini ya Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mudahnya ya mempublish kode ke GitHub itu dengan menggunakan Visual Studio Code. Sebenarnya ada beberapa cara. Boleh dengan menggunakan di Visual Studio Code nanti kita ada beberapa cara. Bisa dengan menggunakan terminal atau dengan kalau di Visual Studio Code itu cara mudahnya adalah kita hubungkan antara Visual Studio Code dengan akun GitHub-nya kita. Baru nanti ketika misalkan sudah terkonek, kita tinggal klik publish-publishnya saja. Oke, ini ya caranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap bagaimana cara mempublish kode GitHub-nya kita dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, sekarang perhatikan. Jadi sekali lagi saya ulang, pastikan GitHub-nya kita sudah login, akun GitHub masing-masing sudah login, dan buka aja di browsernya. Seperti ini ya, saya sudah buka di browser. Dan yang kedua, pastikan Git sudah terinstall di komputer atau di laptopnya kita. Git ini sudah terinstall. Jika dua hal ini sudah terlakukan, sekarang kita buka Visual Studio Code kita. Ini saya buka Visual Studio Code. Oke, sekarang misalkan kita akan upload source code yang telah kita buatkan. Nah, kita buka file, open folder, kemudian saya ini kasih kode contoh saja. Kita klik yang ini saja ya. Example yang root mahasiswa ya. Atau ini saja. Atau yang ini saja. Oke, saya klik select folder. Nah, ini ya. Saya klik trust. Dan ini source kodenya sudah ada ya. Saya klik index. Nah, ini source kodenya. Nah, misalkan sekarang source kode ini ketika misalkan sudah ada dibuatkan, sudah jadi, sekarang saya akan membuatkannya dan memasukkannya, mempublishnya ke akun GitHub-nya kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, silakan klik icon ini, source control. Kita akan hubungkan, ini ya, caranya kita akan coba hubungkan GitHub dengan Visual Studio Code. Ini cara mudahnya. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan. Kita akan hubungkan GitHub dengan Visual Studio Code kita. Caranya, di Visual Studio Code, ini, klik icon ini, Source Control. Klik Source Control, klik. Kemudian, di sini ada tulisan Publish to GitHub. Dan ini ada inisialis repository. Artinya kalau kita klik ini, nanti akan dibuka repository kita. Tapi yang pertama, kita buka dulu ini, Publish to GitHub. Kita hubungkan dulu antara Visual Studio Code kita dengan akun GitHub kita. Nah, caranya, ini kali ini kan yang punya saya ini belum terhubung nih. Nah, kalau nanti sudah terhubung, dia akan muncul di sini. Ini kan belum ada ini, akun. Ini account, ini kalau kita klik belum ada terhubung dengan akun GitHub-nya kita. Sekarang kita klik dulu ini, saya ulang, pilih source control, ini ya, yang 3 ini, icon, kemudian pilih publish to GitHub. Sekarang kita akan mulai untuk proses untuk mempublishnya. Kita klik ini, publish to GitHub, kemudian muncul yang bentuknya seperti ini. Ini akan mencoba menghubungkan antara akun GitHub-nya kita dengan Visual Studio Code. Kita klik Allow. Kemudian, di sini langsung akan terbawa kepada browser kita yang telah kita login yang akun GitHub-nya kita tadi. Dia akan
pertama sekali adalah diminta verifikasinya terlebih dahulu. Di sini ada keterangan otorisasi antara Visual Studio Code dengan akun GitHub-nya kita. Jadi nampak di sini ya, di sini bahwa GitHub-nya kita login dengan akun ini. Oke, sekarang kita klik lanjut. Oke, sekarang ini langsung terbuka seperti ini. Di sini diminta open Visual Studio Code. Dia akan diarahkan langsung balik ke dalam Visual Studio Code. Kita klik. Nah, sekarang di sini sudah muncul balik lagi kita ke Visual Studio Code. Nah, sekarang ini ada dua pilihan yang akan kita coba tampilkan di sini. Ada satu yang pertama, private, yang kedua public. Apa bedanya? Kalau private ini berarti source code di GitHub-nya nanti hanya kita yang tahu, yang bisa akses, orang lain tidak bisa. Kalau public berarti semua orang bisa mendownload, bisa mengubah, artinya bisa mendownload lah atau mengubah daripada source code yang ada di GitHub kita. Nah, silakan opsinya mau pilih private boleh, public boleh. Tapi kalau kita masih mahasiswa yang memang masih belajar, atur ke public saja. Jadi tinggal dipilih yang pilihan yang nomor 2. Klik saja. Klik. Kemudian ini akan muncul folder yang memang akan kita tambahkan. Di sini kan ada folder aset, ada file index, dan ini sebagainya. Ini opsi kalau mau diupload semuanya, tinggal dicentang saja semuanya. Tapi kalau misalkan hanya ini saja yang diupload, ini misalkan ini enggak, ya udah tinggal dihilangkan. Misalkan hanya 2 buah ini saja. Tapi kalau mau semuanya, defaultnya tinggal dipilih saja. Ini artinya yang akan diupload ke dalam akun GitHub-nya kita. Kalau sudah terpilih, tinggal klik OK. Maka kita tunggu, di sini akan muncul keterangan publish to GitHub uploading file. Maka dia langsung akan terproses. Ini coba kita lihat, prosesnya loadingnya lagi berjalan. Nanti ketika sudah ini, kalau kita klik ini lagi ini ya, sukses. Di sini sudah muncul sukses publish to ini, Iwan Merdu. Oke, sekarang udah muncul sukses seperti ini, berarti kode kita udah terpublish ke GitHub-nya kita. Coba kita cek. Kita buka repository kita, buka di sini ya, repository, kemudian kita lihat, ini dia. Webnya langsung sudah, source code-nya kita sudah terupload ke GitHub-nya kita. Ini coba kita buka, dan ini webnya. Ini webnya tuh. Langsung akan ditambahkan ke sini semuanya. Nah, selesai. Sampai di tahap ini, kita udah selesai tuh. Mengupload source code daripada HTML di Visual Studio Code ke dalam akun GitHub-nya kita. Ini udah ada nih. Udah sampai ini udah selesai nih. Udah selesai. Jadi nanti ketika misalkan ada perubahan, misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Sekarang ini kan kalau kita buka Visual Studio Code, akun waktu kita klik account di situ sudah ada muncul loh bahwa Visual Studio Code kita sudah terhubung dengan akun GitHub-nya kita di sini. Ini. Nanti kalau mau sync out, mau keluar, ada sync out. Dia akan keluar lagi. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada perubahan kode? Misalkan kan, ini kalau kita jalankan web ini, jalannya kayak gini. Run, with has debugging, Chrome. Jadinya kan seperti ini ya. Ini kan, ini webnya. Ini kebetulan saya ngambil dari kode punya orang. Jadi sebagai contoh saja. Nah, sekarang bagaimana kalau nanti misalkan ada perubahan kode? Ada perubahan kode, misalkan kita ada nambahin kode apa lagi kayak gitu kan. Misalkan kita nambah nih, ada nambahin kode kayak gini. Ini kan misalkan kita nambah menu nih. Menu tentang apa ya? Misalkan kayak gini. Saya copy paste aja lah. Ini saya copy, saya bawa ke sini. Misalkan kita tambah tentang kontak saya. Kontak. Oke. Kemudian ini saya ubah menjadi kontak. Nah, misalkan di sini kita Ctrl S. Nah, ini kan ada nambah menu, ada nambah baris kode. Kita nulis kode atau apa kayak itu di sini nanti ada perubahan-perubahan kodenya supaya nanti di akun di kode di GitHub kita juga berubah. Kita tinggal klik lagi nantinya ada di sini, ada commit di sini. Kita nanti tinggal upload perubahan kode kita. Contoh seperti ini. Ini kalau kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita ubah. Menunya ada 5. Kalau kita buka di GitHub, di index,
index, ini kan masih 4 ya. Masih 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang di GitHub. Sedangkan di Visual Studio Code, kita udah nambahin, misalkan ada 2 menu lah. Ada nambahin 1 menu lagi. Misalkan ada menu satu lagi, misalkan adalah buku tamu, misalkan. Nah, sudah ada 2, 4, 6 menu. Nah, sedangkan di GitHub-nya tadi kita masih cuma 4 kan. Nah, sekarang bagaimana supaya di sini kode yang sudah kita ubah nanti di GitHub-nya juga langsung berubah. Caranya seperti ini. Setelah perubahan kode ini selesai kita lakukan, kita tinggal pilih lagi bagian source control, kemudian ada menu commit di sini. Ada menu commit. Kita tuliskan keterangannya di sini. Misalkan yang kita ubah tadi apa? Supaya versionnya itu namanya version control. Kalau ada perubahan kode, berarti apa yang diubah? Misalkan kita ketik gini. Penambahan baris kode menu. Udah, misalkan kayak gitu. Kita beri keterangannya. Nah, sekarang kita klik commit. Klik commit. Udah, kita klik ini. Yes. Oke, kita tunggu. Sign, dia akan inikan semuanya. Kita tunggu semuanya. Ini langsung satu pas saja. Ini klik lagi. Oke. Udah, biarkan aja dia langsung terkonek ke akunnya GitHub kita. Oke, langsung muncul di sini tuh. Nah, sekarang ini berarti kalau sudah seperti ini, kita cek di GitHub-nya kita reload. Ini pertama kan 4 nih. Kita reload. Nah, sekarang udah jadi 6. Udah nambah. Artinya perubahan kode yang ada di sini, kita klik lagi di sini, langsung di sini akan berubah. Sesuaikan. Oke. Sekarang kita lihat lagi perubahan kodenya yang lainnya. Misalkan kayak gini. Misalkan kita buat satu file baru sekarang. Ini kan ada filenya index 1. Kita buat file baru. New file, misalkan adalah kontak.html. Kita enter. Nah, sekarang kan sudah ada kontak.html. Misalkan kita ketik kodenya di sini HTML. Sesimpel itu saja. Hit. Oke. Ini kita accept saja biar cepat. Ini, misalkan kodenya udah jadi ini, ya kan? Nah, sekarang ini kalau mau dibuat silahkan ya. Ini AI-nya saja, oke? Misalkan kayak gini. Nah, kodenya udah kita buat nih. Sudah ada penambahan kontak. Kontak ini kan. Nah, sedangkan di sini di dalam GitHub-nya kita kan belum ada kontaknya. Sekarang perubahan yang kita telah buatkan ini kita upload lagi ke GitHub-nya kita. Caranya seperti tadi. Klik lagi source control, kemudian beri keterangan di atas. Beri keterangan saja, artinya tambah satu file kontak. Kayak gitu. Nah, kita klik commit lagi. Kita klik commit lagi. Commit, kemudian yes lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, klik lagi. Oke lagi. Maka ditunggu saja. Ditunggu proses uploadnya sampai di sini tidak beda lagi. Oke, sekarang kita lihat di GitHub-nya kita. Kita reload. Nah, sudah ada satu file baru namanya kontak HTML. Artinya di source code kita di Visual Studio Code sudah ada ininya, sudah ada perubahannya. Di sini juga akan sama. Nah, jadi seperti itu ya, cara gampangnya sekali itu. Jadi nanti yang dikirimkan, ketika dikirimkan kalau misalkan menjadi tugas, yang dikirimkan link ini saja. Link ini saja. Klik ini, kemudian linknya ini tinggal dikirimkan ke tugasnya. Misalkan ini, copy, link itu nanti dikirimkan ke sebagai pengumpulan tugasnya. Sesimpel itu saja. Oke, nah ini dia cara publish kode ke GitHub dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sesimpel itu saja. Coba dipelajari. Sekali lagi, ini langkah-langkahnya. Hanya dengan menggunakan Visual Studio Code itu mudah sekali. Nah, berikutnya nanti kita akan coba pelajari lagi bagaimana mengonlinekan daripada yang
kode HTML-nya kita nanti akan mengonlinekan menggunakan repositori yang ada di GitHub masing-masing. Kita akan bahas di video yang berikutnya. Jadi itu saja mungkin penjelasan tentang bagaimana mengupload atau mempublish kode daripada webnya kita atau coding kita ke akun GitHub kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan mudah. Nanti kita akan bicara mempelajari kembali tentang cara-cara yang lainnya, khususnya dalam mempelajari tentang version control dengan menggunakan GitHub. Terima kasih kembali, ketemu di video yang berikutnya.